Shalom adik-adik, kita ketemu lagi di video tentang cerita tentang firman Tuhan. Ya, apa kabar adik-adik semuanya? Kak Eva tahu bahwa beberapa hari ini adik-adik tidak ke sekolah, belajar dari rumah, dan minggu ini kita juga nggak bisa berkumpul bersama, beribadah di RKT, ibadah kega seperti biasanya. Tapi gak apa-apa ya adik-adik, jangan sedih, harus tetap semangat dan sukacita. Karena adik-adik bisa ibadah di rumah sama papa mama. Dan bisa juga dengar cerita firman Tuhan melalui video yang dibuat oleh Kega. Nah, sekarang Kak Eva mau cerita tentang firman Tuhan ya. Kak Eva mau cerita tentang apa ya kali ini? Kita udah pernah dengar ya sebelum-sebelumnya tentang Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus itu dia berkuasa menciptakan segala sesuatu ya kan. Lalu Tuhan Yesus juga berkuasa apa adik-adik? Mengampuni dosa. Tuhan Yesus memberikan kita hidup yang kekal. Lalu Tuhan Yesus juga bisa menyembuhkan orang sakit. Nah, sekarang Kak Eva mau ceritain tentang kuasa Tuhan Yesus yang lainnya, yaitu Tuhan Yesus berkuasa atas roh-roh jahat. Nah, ini dia ceritanya. Ada gambarnya, kita lihat sama-sama yuk. Nah, lihat. Suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai ke sebuah tempat yang bernama Gerasa. Ya. Mereka turun dari perahu setelah mereka menyeberangi Danau Galilea. Tahu nggak adik-adik, sebelumnya waktu mereka menyeberangi Danau Galilea, mereka juga mengalami kejadian yang dahsyat. Ada angin topan di laut yang hampir membuat mereka tenggelam. Tetapi karena ada Tuhan Yesus bersama mereka, Tuhan Yesus bisa menenangkan badai itu. Hebat kan adik-adik, sehingga mereka bisa sampai ke seberang danau ini, ke sebuah tempat yang bernama Gerasa. Nah, ternyata adik-adik, di tempat ini, di Gerasa ini, ada apa ya? Lihat nih, ada orang yang, kenapa sih dia ini adik-adik? Mengerikan sekali ya. Ternyata orang ini adalah orang yang kerasukan roh jahat atau kerasukan setan. Tahu tidak adik-adik, orang kerasukan setan itu orang yang dimasuki atau dikuasai oleh roh jahat. Roh jahat itu yang pasti bukan roh yang dari Tuhan. Dia roh yang berasal dari si iblis tuh, musuh kita, ya kan? Kalau orang dirasuki roh jahat adik-adik, dia nggak sadar apa yang dia lakukan. Apa yang dia katakan, apa yang dia lakukan, dia tidak sadar. Dia suka berteriak-teriak, lari-lari. Dia suka mukul-mukulin dirinya sendiri tuh. Sampai luka-luka. Kasian ya. Iya. Nah, penduduk di situ adik-adik ya, membelenggu dia, mengikat dia dengan rantai yang udah tebal. Tapi rantainya bisa putus lagi sama dia. Saking roh jahat itu kuat sekali adik-adik. Dia bikin takut orang-orang di sekitar situ. Nggak ada yang berani deket-deket dia. Ya, dia suka berkeliaran di daerah kuburan. Orang-orang takut semua lihat dia. Nah, tapi adik-adik, dia tahu siapa yang datang, yang baru datang. Ya. Dia tahu bahwa Yesus dan murid-muridnya datang ke tempat itu. Lalu dia mendatangi Yesus dan murid-muridnya. Wah, dia mengenal Yesus. Dia mengenal Yesus adalah Allah. Lalu dia bilang, Yesus anak Allah yang maha tinggi, sedang apa di sini? Jangan siksa aku ya. Please, katanya. Jangan keluarin aku, jangan usir aku dari daerah sini, katanya. Yesus bilang begini sama dia, siapa namamu? Lalu si roh jahat yang di dalam orang ini menjawab, namaku Legion, karena kami banyak, katanya.
Tuhan Yesus mengusir dia dari orang itu. Keluar dari orang ini. Roh jahatnya nego adik-adik. Yesus, jangan usir aku dong dari sini, katanya. Lihat tuh Yesus, di sana tuh ada banyak babi-babi yang sedang makan. Kami pindahin aja ya ke sana. Jangan suruh kami keluar dari daerah ini, kata roh jahat itu adik-adik. Tuhan Yesus. Oke, kata Tuhan Yesus. Tapi aku tidak mau kau menyakiti lagi orang-orang yang ada di sekitar sini. Keluar sekarang. Keluar, masuk ke babi-babi sana. Lalu roh-roh jahat ini ketika diperintahkan oleh Tuhan Yesus untuk keluar dari orang ini, mereka semua keluar. Karena apa? Karena roh-roh jahat ini adik-adik tunduk sama Tuhan Yesus, sama perkataan Tuhan Yesus. Lalu mereka semua keluar ke babi-babi itu, dan babi-babi itu begitu dimasuki oleh roh jahat, mereka lari sampai ke ujung jurang dan mereka terjun masuk ke dalam danau, dan semua babi-babi itu mati adik-adik. Tapi orang ini sudah terbebas dari roh jahat yang tadi merasukinya. Hebat ya adik-adik, Tuhan Yesus tunduk loh roh-roh jahat itu kepada Tuhan Yesus. Orang ini dibebaskan, dilepaskan. Nah, setelah dia bebas, coba lihat adik-adik. Dia kembali sadar, dia berpakaian, dia bisa bicara dengan baik, dia berterima kasih kepada Tuhan Yesus, dan dia mau mengikuti Tuhan Yesus, mau ikut kemana Tuhan Yesus mau pergi. Tapi Tuhan Yesus melarangnya. Tuhan Yesus bilang, jangan ikut aku, kembali aja ke kampungmu, ke rumahmu. Ceritakan kepada semua orang-orang yang ada di kampungmu apa yang sudah aku lakukan, kata Tuhan Yesus. Orang ini adik-adik taat loh dia sama Tuhan Yesus. Ya deh, aku kembali ke kampungku deh, katanya. Lalu adik-adik, orang ini kembali ke kampungnya. Dia cerita sama orang-orang, sini aku mau cerita sesuatu nih. Orang-orang datang. Kok orang-orang kok kayak pernah lihat ya orang ini, katanya. Aku yang dulu kerasukan setan, yang suka teriak-teriak, yang kalian takut lihat aku. Ingat gak? Ini cerita Eva aja ya. Oh iya bener. Sekarang aku udah bebas, aku udah sadar, aku udah sembuh. Kok bisa? Mungkin orang-orang berpikir, kalian tahu nggak siapa yang melepaskan aku, yang menyembuhkan aku dari roh jahat itu? Tuhan Yesus, dia bilang. Orang-orang jadi kaget. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus itu anak Allah yang berkuasa. Kalian percaya deh, aku sudah mengalami, aku sudah percaya, aku sudah dibebaskan. Roh-roh jahat itu semuanya takut sama Tuhan Yesus, tunduk sama Tuhan Yesus. Kalau kalian percaya sama Tuhan Yesus, kalian juga akan berani, kalian juga tidak takut apapun, katanya. Nah, karena dia menceritakan tentang Tuhan Yesus, banyak orang yang akhirnya mendengar dan mengetahui dan menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Kak Eva mau bilang, sekarang ya, apa yang bikin adik-adik takut? Ada enggak? Ya, adik-adik pernah kali dengar cerita, atau mungkin pernah nonton film kartun ya, atau baca buku tentang apa? Ada monsternya, ada zombie, ada apa lagi? Hantu lah, setan lah. Dan kalau dengar itu adik-adik jadi takut ya, mati lampu jadi takut, gelap-gelap takut, sendirian takut apa? Takut ada setan. Sekarang apalagi yang bikin takut orang? Ada virus corona, sehingga orang-orang jadi pada ketakutan. Jangan adik-adik ya,
kita nggak boleh takut apapun. Karena apa adik-adik? Kita punya Tuhan Yesus yang berkuasa, ya. Dia berkuasa atas apapun, atas roh-roh jahat, atas sakit penyakit, atas apapun atau siapapun. Tuhan Yesus jauh lebih hebat dan berkuasa. Semua tunduk pada kuasa Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan takut, ya. Apa yang adik-adik lakukan kalau takut? Percaya Tuhan Yesus dan tetap berdoa, ya. Berdoa, berseru. Dalam nama Tuhan Yesus, usir semua ketakutan-ketakutan, roh-roh jahat. Mereka semua akan pergi karena mereka takut. Ya, roh-roh jahat itu tunduk sama Tuhan Yesus. Nah, kita anak-anak Tuhan diberikan kuasa untuk mengusir roh-roh jahat itu juga. Jadi kita nggak boleh takut lagi, ya adik-adik ya. Nah, ada firman Tuhan kan yang menjadi ayat hafalan kita minggu ini. Nah, kita ucapkan sama-sama yuk. Dari mana? Dari 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Puji Tuhan. Jadi adik-adik tetap semangat, tetap percaya Tuhan Yesus, baca firman, berdoa, taat sama papa mama di rumah. Oke, sampai jumpa lagi adik-adik. Kega Warrior, let's go!